Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa kita lihat acara Abah Lutfi bin Yahya di Lampung tampak sepi. Coba kita lihat di jalan-jalan yang merupakan kantong-kantong parkir di lokasi utama kegiatan, tampak sepi sekali. Ini menandakan tidak banyak yang hadir. Masa tidak berdatangan ke lokasi tersebut. Entah apa penyebabnya. Tidak ada antusiasme masyarakat Bandar Lampung, atau bahkan tidak ada antusiasme masyarakat Provinsi Lampung untuk hadir di acara tersebut. Penyebabnya wallahu a'lam. Tapi yang jelas orang-orang yang hadir tampaknya memang orang-orang yang sudah dikondisikan sebelumnya. Tapi ini memang di luar dugaan, di luar ekspektasi semua pihak. Masuknya pakai undangan sekali, VIP. Suasana sangat lengang, sangat sepi. Yang hadir juga hanya di tenda. Dan yang jelas keadaan di Lampung menandakan bahwasanya masyarakat tidak lagi antusias dengan keberadaan Abah Lutfi bin Yahya. Kemudian yang berikutnya, dalam nasihat beliau mengingatkan tentang cinta tanah air dan memuji-muji Indonesia Raya tercinta. Dan begitulah sedianya kita sebagai bagian bangsa Indonesia, siapapun kita semua, kita memang harus menanamkan rasa cinta kita kepada tanah air, rasa pembelaan kita kepada negara kesatuan Republik Indonesia. Kita tidak boleh membangga-banggakan bangsa asing, lantas kemudian menganggap rendah bangsa kita sendiri. Yang jelas pada kesempatan kali ini, saya ingin tegaskan bahwasanya sebagai bahan renungan bagi kita, pertama, sebagai anak bangsa dengan jiwa nasionalisme kita harus menjaga sejarah bangsa kita, jas merah. Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Siapapun yang berusaha menyimpangkan sejarah bangsa kita, termasuk kemudian memanipulasi sejarah leluhur kita, termasuk juga memalsukan makam-makam keramat, ini bagian dari pengkhianatan terhadap bangsa Indonesia, berkhianat dengan sejarah leluhur bangsa Indonesia, bahkan boleh jadi berkhianat terhadap negara kesatuan Republik Indonesia itu sendiri. Dan yang kedua, siapapun sebetulnya dilarang untuk membangun intisab, sengaja menyambung-nyambungkan nasabnya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam apabila dia tidak bisa menunjukkan bukti. Sampai-sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ma min rajulin idda'a li ghairi abihi wa huwa ya'lamuhu illa kafara billah." Barang siapa yang sengaja mengaku-ngakui seseorang sebagai bapaknya padahal itu bukan bapaknya, kecuali dipastikan ia telah berbuat kekafiran kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka wa manidda'a qauman laisa lahu fihim nasabun falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang menasabkan dirinya kepada suatu kaum padahal nasabnya tidak tersambung dengan kaum atau klan tersebut, maka falyatabawwa maq'adahu minan nar. Maka silahkan ia mengkapeling atau menempati tempat tinggal yang sudah disediakan untuknya di dalam neraka. Dua benang merah ini harus kita garis bawahi. Jaga sejarah bangsa jangan sampai disimpangkan, dan jaga kemuliaan nasab suci Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan cara tidak sengaja menasabkan diri kepada beliau kalau tidak punya data yang benar. Baik, kita simak nasihat berikut ini. Apa rahasianya di dalam lagu kebangsaan? Karena kita sebagian mungkin masih banyak belum mengerti, jadi kurang hormat terkadang, bisa saja. Karena di lagu kebangsaan tersebut ada kandungan ikrar dan pernyataan. Apa dalam lagu atau seremonial? Atau apa pengakuan Indonesia tanah airku sepanjang umur kami di Indonesia ini, dan akan aku wariskan kepada generasi Indonesia tanah tumpah, tidak gengsi.
mestinya dimanapun akan mengatakan saya bangga menjadi bangsa Indonesia, saya bangga menjadi anak Indonesia. Rasulullah dalam mengajarkan nasionalisme kepada umat, apa sabda baginda Nabi? Saya dilahirkan di tanah Arab, maka bagi saya mempunyai kewajiban 3 hal, kecintaan kepada dunia Arab 3 hal. Apa yang pertama? Yang pertama adalah Rasulullah mengakui li'annil Arabi, saya adalah bangsa Arab. Ini memberi contoh kepada umat yang hidup di Malaysia, yang mana di Indonesia berani tidak mengucapkan saya adalah bangsa Indonesia. Kami adalah Laskar Sabilillah, pecinta Wali Songo dan para anbiya, pewaris peradaban Islam di Nusantara hingga berkibar bangsa Indonesia.